أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Syuhada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun hujan cukup deras dari tadi sore, tapi tidak menyurutkan semangat kita semua untuk bisa bertemu di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin berat rasanya berangkat ke masjid di saat seperti ini, karena saya sendiri juga merasa berat berangkatnya. Hujan, kalau bahasa Jawanya itu nggak capek, nggak kehujanan. Masya Allah, ada yang tetap semangat mengayuh sepedanya sambil payungan berangkat ke masjid. Ada yang tetap semangat hujan-hujanan pakai jas hujan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Semakin tinggi cobaan, maka semakin besar pahala. Kalau pahalanya semakin susah, cobaannya semakin susah, rintangannya semakin susah, maka pahala yang akan diraih juga akan semakin besar dan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap rasanya berbeda. Pekan lalu berangkat yang gak hujan, gak mendung, biasa normal, dengan hari ini yang hujan, riwis, mendung, anginnya sepoi-sepoi. Mungkin enak di rumah, tapi ternyata kita tetap masih semangat, paksa diri berangkat. Maka ini sebuah, insya Allah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti insya Allah saya akan sedikit sebutkan satu faedah besar, karena kisah ini malam hari ini kita akan cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Khidir ini yang rajih, yang kuat, insya Allah Khidir itu juga sesama Nabi. Jadi nanti kita akan cerita tentang kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir.
Salah satu kisah yang ingin saya sebutkan nanti adalah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa kana abuhuma salihah, dan bapak bagi anak itu berpengaruh kepada oleh seorang anak. Muhammad SAW bin Mas'ud, sebelum cerita itu sebagai seorang ibu untuk kerja, malas untuk keluar mencari nafkah. Tapi kalau ingat anak, akhirnya semangat lagi. Pak nggo apa sih aku kerja tat, nek ora nggo anak. Buat apa sih saya kerja kalau bukan untuk anak? Saya kerja, saya kena terik matahari, saya kehujanan, semua saya lakukan demi pulang seorang petani kesehatan di sawah, semua insya Allah mereka lakukan. Semangat terjamin. Saya ingin ulangi. Jamin buat sekolah anak, buat jajanin anak, macam-macam. Tapi lihat nih, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau ketika sholat malam, sekelas Abdullah ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad, tetap manusiawi. Ketika sholat malam merasakan ngantuk, merasakan berat untuk bangun sholat malam. Ketika berat mau bangun, qadarullah beliau kemungkinan sholatnya di kamar, ngelihat anak lagi tidur, dia ngantuk, pingin tidur lagi, gaya tarik kasurnya mungkin tinggi sekali, apalagi saat-saat seperti ini, pinginnya kelon terus, ya, selimutan terus, tinggi gaya gravitasinya. Itu mau berat, mau bangun berat, mau sholat tahajud berat. Tapi ketika ngelihat anaknya, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Azidu rakaati sholati, atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu, aku tambah rakaat sholat tahajudku demi engkau wahai anakku. Jadi kalau orang tua sekarang rela bekerja di bawah terik matahari, kehujanan, kepanasan dari pagi sampai malam, rela itu semua dia kerjakan demi anaknya. Tapi kalau ulama-ulama dahulu, para sahabat dahulu, mereka capek sholat ibadah juga demi anak. Kenapa demikian? Kok sholat demi anak? Kok ibadah demi anak? Karena kesolehan seorang bapak itu akan berpengaruh dengan kesolehan anak. Jadi rumusnya perlu kita ganti. Jangan mencetak generasi soleh, tapi mari kita mencetak bapak yang soleh. Karena kalau bapak soleh, insya Allah dengan sendirinya akan muncul generasi-generasi soleh. Semoga yang hari ini hadir semua di sini penuh dengan semangat walaupun kehujanan, dihitung oleh Allah sebagai kesolehan yang kelak akan juga berpengaruh kepada kesolehan anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang gak hadir, yang dengar pengajian ini, semoga anak-anaknya juga menjadi anak yang soleh semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk kajian ini, Masya Allah, dari sore tadi, kalau nggak salah dari siang, mungkin jam 2:30 atau jam 3, hujan sampai sekarang belum berhenti. Dan dari kemarin mungkin hujan terus nggak berhenti. Saya teringat firman Allah yang ingin saya sampaikan pada pembukaan kajian ini. Allah berfirman di dalam surat Al-Waqi'ah,
ayat yang ke-68 yang biasa waqiahan, mungkin insyaallah hafal ini. Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Bagaimana pendapat kalian? Allah nanya nih sama kita semua. Bagaimana pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Nih hari ini kita minum air, habis ini minum air, kemudian mungkin masak ya pakai air. Semua kehidupan kita pakai air. Allah bertanya, apa pendapat kalian tentang air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kata Allah, kalianlah yang menurunkan air ini dari langit atau kami, yaitu Allah, yang menurunkannya dari langit? Ya jelas ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Yang menurunkan air adalah Allah Ta'ala, bukan kita semuanya. Kita bisa minum air, lezat, nikmat, seger. Ini semuanya adalah karunia dari Allah Ta'ala. Dan Allah ingin mengajak kita untuk bersyukur. Maka saya ingin mengajak dan mengingatkan saya pribadi tentunya, dan Bapak Ibu semuanya, untuk dengan turunnya air hujan yang seperti ini, mari kita bersyukur kepada Allah. Allah, lihat nih, Allah berfirman, A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kalianlah yang menurunkan air tersebut dari langit ataukah kami yang menurunkannya? Jelas Allah Ta'ala yang menurunkan. Kemudian Allah katakan lagi, lau nasha'u la ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami kehendaki, bisa kami, kata Allah, kalau seandainya kami menghendaki, kami sangat bisa menjadikan air yang turun dari langit atau air hujan sekarang ini menjadi air yang rasanya asin. Tapi lihat, Masya Allah, air yang turun seger, diminum juga boleh. Kalau doyan, buat wudhu juga bisa. Dengan air hujan keluar tumbuh-tumbuhan, biji-bijian mulai keluar kembali dengan tunas-tunasnya yang tadinya mengering mulai menghijau dengan air hujan. Itu Allah tanya, Allah sampaikan, kalau seandainya kami menginginkan, kami bisa menjadikan air hujan itu rasanya asin. Gimana kalau air itu rasanya asin? Kalau nggak salah saya pernah dengar cara matiin salah satu pohon itu gebyur banyu uyah, nggak tahu betul apa enggak itu ya, disiram uyah atau disirami uyah itu katanya bisa mati. Saya lupa pohon apa, dikasih uyah, di apa namanya, bolongi, kemudian ditaburi uyah. Wallahu ta'ala alam betul apa enggak, atau sayanya yang salah dengar. Tapi lihat, kalau seandainya Allah mampu, seandainya Allah berkehendak, Allah mampu untuk menurunkan air dan rasanya asin, sehingga nggak bisa buat minum, nggak bisa buat mandi, nggak bisa buat masak, nggak bisa menumbuhkan tanaman. Kalau tanaman nggak tumbuh, akhirnya nggak ada buah-buahan, dan seterusnya. Kemudian Allah katakan, dan Allah bertanya, falaula tashkurun, lalu kenapa Allah turunkan air seger, Allah turunkan air tidak asin, Allah turunkan air enak untuk diminum, bisa digunakan untuk berbagai macam hal-hal yang lain? Kenapa kalian tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka mari, dengan turunnya air hujan yang mungkin cukup lama, tidak tahu mungkin bisa jadi sampai besok, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita mengumpat turunnya air hujan. Dan seterusnya lah, saya nggak bisa ngasih contoh ya, dengan ucapan-ucapan yang terkadang kita seakan-akan mengumpat hujan. Ya Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang kita masuk tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir ini memberikan pelajaran kepada kita tentang ujian ilmu. Nabi Musa atau kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir atau Nabi Khadir itu mengajarkan kita tentang fitnah, ujian memiliki ilmu. Terkadang orang yang memiliki ilmu itu punya rasa hasad. Jangan dikira, dan saya pernah sampaikan di sini, orang yang punya ilmu pelak kondisinya seperti orang yang punya harta.
Saya punya harta atau Pak Kaji Fulan punya harta, ngelihat Pak Kaji Fulan yang lain punya harta yang lebih manusiawi, gimana rasanya? Iri. Mungkin bisa jadi sampai tingkatan hasad. Nggak seneng kalau Fulan itu punya harta yang berlebih. Manusiawi. Syaitan menghembuskan itu sehingga mungkin celananya lebih laris, kemejanya lebih laris, sanggannya lebih banyak, dan seterusnya. Otomatis secara manusiawi dia akan iri. Maka seperti itu kondisi orang yang punya ilmu. Sebagaimana orang yang punya harta itu terkadang hasad dengan orang yang punya harta, maka sama orang yang punya ilmu juga terkadang hasad, iri terhadap orang lain yang juga punya ilmu. Dia punya harta banyak, iri, hasad. Jangan dikira kalau ustadz lain jamaahnya mungkin banyak, enggak hasad, bisa. Dan itu berbahaya. Kalau harta dalam masalah hasad ini duniawi. Lah kalau ini kajian, yang ngisi adalah qala Allah, yang berbicara adalah firman Allah, hadis Nabi Muhammad SAW, sama-sama mengajak orang lain untuk mengenal Allah. Lalu apa yang perlu dihasati? Fulan lebih banyak pengikutnya misalkan, atau Fulan lebih banyak jamaahnya misalkan. Kita semua, saya ingin sampaikan masalah ini sebenarnya nanti kapan-kapan. Kita lihat Bapak dan Ibu, ada sapu untuk nebahi kasur, itu namanya apa? Seblak ya, atau sapu lidi Pak ya. Sapu odok untuk nyeblai kasur, bukan yang pakai rotan itu bundar, bukan, tapi yang pakai sapu lidi, biting. Satu biting itu apakah bisa menghilangkan debu dari kasur? Tidak bisa. Buat sini aja nggak sakit, dipukul di pipi aja nggak sakit itu. Untuk membunuh kecoa aja nggak mati. Kenceng-kencengnya panjenengan gitu dong, paling nggak memberikan efek sama sekali. Tapi lihat bagaimana ketika satu lidi atau satu biting itu dikumpulkan, kemudian ditali erat, kemudian untuk mukul, wah jaram juga di sini. Kemudian kalau mukul binatang bisa mati, bisa fungsinya untuk mukul kasur, akhirnya debu-debunya juga naik. Apa pelajarannya bisa diambil? Terkadang satu orang untuk mengerjakan sesuatu dia nggak bisa. Pentingnya untuk saling bekerja sama, ta'awun, saling membantu, tolong menolong, bahu membahu untuk sama-sama mengenalkan umat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, maka insya Allah pada malam hari ini kita akan cerita sedikit tentang masalah seperti itu. Sebelum saya mulai kisah ini, saya ingin sedikit kasih mukaddimah tentang Nabi Musa sedikit saja, dan tentang Nabi Khidir sedikit saja. Nabi Musa alaihissalam disebutkan di beberapa literatur bahwa para ulama mengatakan aktsarul anbiya'i dzikran fil Qur'anil Karim huwa sayyiduna Musa alaihissalam. Nabi yang paling banyak disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an adalah Nabi Musa. Oke, ada berapa nabi yang kita kenal Bapak dan Ibu? 25. Dari 25 nabi, nabi yang paling sering disebutkan dan paling banyak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran adalah nabi kita, nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Laqad dzukirat qissatuhu aw laqad dzukira ismuhu fil Qur'anil Karim. Nabi Musa alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Nabi Muhammad berapa disebutkan? Nama Muhammad itu disebutkan kalau nggak salah cuma 6 kali saja. Tapi Nabi Musa alaihissalam disebutkan berapa tadi? 136 kali. Tidak ada, sependek ilmu yang saya tahu, semoga kalau salah ada yang membetulkan, tidak ada Nabi yang Allah Ta'ala sebutkan kisahnya rinci, hampir rinci seperti Allah menyebutkan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa di Al-Quran diceritakan dari sebelum
lahir, kemudian dari lahir, kemudian disusui, kemudian tumbuh dewasa, kemudian kisah dakwah beliau. Kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam juga diceritakan oleh Allah berbagai macam cerita. Ada dakwah Nabi Musa dengan Fir'aun, ada dakwah Nabi Musa dengan Bani Israel, ada dakwah Nabi Musa bersama saudaranya Harun, ada dakwah Nabi Musa dengan kita akan ceritakan sekarang Nabi Musa dengan Khidir, ada dakwah Nabi Musa dengan Samiri, apa namanya, Baqarah, hewan apa? Baqarah itu artinya sapi, ya, sapi yang disembah, dan seterusnya. Banyak kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah Ta'ala sebutkan. Tidak ada Nabi yang disebutkan ketika lahir, kemudian Allah Ta'ala menyebutkan disusui oleh ibunya, setelah itu dihanyutkan sampai ditangkap atau sampai masuk ke kerajaannya Fir'aun, kemudian tumbuh besar di kerajaannya Fir'aun sampai berdakwah kepada Fir'aun, kepada Bani Israel, dan seterusnya. Tidak ada di dalam Al-Quran kisah yang lebih banyak melebihi kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini punya kedudukan istimewa di dalam Al-Quran dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata para ulama, Nabi Musa alaihissalam, insya Allah kita semua paham bahwa Nabi Musa adalah termasuk dari 5 Nabi Rasul Ulul Azmi. Nimin, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 5 ini yang paling afdal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, Nabi satu-satunya Nabi setelah itu nanti Nabi Muhammad SAW yang diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Nabi Ibrahim kan dapat julukan Khalilullah, kekasihnya Allah. Kalau Nabi Musa alaihissalam dapat julukan Kalimullah, Nabi yang diajak bicara. Kalau Nabi Ibrahim dapat julukan kekasih Allah, tapi tidak dapat julukan Nabi yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Musa dapat julukan Nabi yang diajak bicara oleh Allah, tapi tidak dapat julukan sebagai Nabi kekasih Allah. Tapi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan julukan kekasih Allah dan juga mendapatkan julukan Nabi yang juga diajak bicara oleh Allah. Kapan Nabi Muhammad diajak bicara oleh Allah? Ketika beliau sedang Isra Mi'raj. Ini keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang paling mulia dari seluruh Nabi adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Ibrahim, setelah itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Iya Bapak dan Ibu rahimani rahimakumullah. Poin yang kedua adalah tentang Nabi Khidir. Yang ingin saya sampaikan adalah satu, Khidir ini seorang nabi atau bukan? Khidir ini seorang nabi ataukah bukan? Dan yang kedua, banyak orang-orang yang beranggapan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang. Pembahasan yang kedua, terlebih dahulu yang saya angkat, Nabi Khidir sudah wafat dan tidak hidup sampai sekarang. Dan ini keyakinan yang salah dan keyakinan yang tidak tepat. Intinya Nabi Khidir alaihissalam mayyitun, beliau telah wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi Khidir, beliau seorang nabi atau beliau bukan seorang nabi? Singkat ringkas jawabannya adalah beliau adalah seorang nabi menurut pendapat yang paling kuat. Ada yang bilang, Ustaz, kalau Nabi Khidir itu seorang nabi, kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di jumlah nabi itu ada
5. Dan Khidir tidak termasuk dari 25 itu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan dalam hadis yang sahih, beliau bersabda bahwa jumlah para nabi yaitu 123.000 kalau tidak salah, 123 atau 124.000 nabi. Jumlah nabi itu ada 123.000, 100.000 lebih. Dan ini yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW. Dan jumlah rasul dari 124 atau 123.000 nabi diambil ada 313 rasul. Yang kita kenal nabi dan rasul 25. Yang lain yang ada cuma Allah para ulama berselisih pendapat Nabi Khidir ini nabi atau bukan, tapi pendapat kuat dengan Khidir adalah satu alasannya. Qala Fakhrur Razi, seorang ulama namanya Al-Fakhrur Razi, ketika bicara tentang kisah Khidir atau Khadir, beliau menyebutkan sebuah pertanyaan, hal huwa nabiyyun awwali, Khidir atau Khadir ini nabi atau seorang wali? Nabi atau seorang wali? Maka jawabannya al-aktsarun anna dzalikal 'abda kana nabi. bahwasanya para ulama bagian besar para ulama bahwasanya Khadir atau Khidir ini Oke. Sekarang Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Subhanahu wa ta'ala, saya akan mulai sedikit kisah tentang Nabi Musa alaihissalam secara ringkas yang saya bahasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa dengan Khidir atau Khadir, boleh kedua-duanya, di dalam surat Al-Kahfi mulai ayat ke-61 sampai seterusnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menceritakan tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir di dalam hadis beliau Rawahu Muslim, Rawahul Bukhari, Rawahu Muslim, Rawahul Bukhari. Sehingga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan disebutkan oleh para ulama dan yang akan saya sebutkan pada malam hari ini secara singkat, insya Allah sumbernya dari hadis yang sahih dan dari Al-Quranul Karim. Haddatsana Ubay ibn Ka'ab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay ibn Ka'ab pernah cerita, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Nabi Musa ketemu dengan Khadir. Gimana ceritanya nih? Qama Musa an-nabiyyu khatiban fi Bani Israel. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, di riwayat yang lain Nabi Musa pernah Israel. Beliau khutbahnya luar biasa. Hatta idza fadatil uyun wa raqatil qulub. Ketika Nabi Musa alaihissalam itu berkhutbah, berceramah, menyampaikan khutbahnya, menyampaikan ceramahnya, itu ucapan beliau, retorika beliau, materi beliau menjadikan hati orang yang mendengar itu gemeter. Menjadikan orang yang mendengar itu matanya langsung meneteskan air mata karena indahnya bahasa Nabi Musa, baiknya susunan kata yang diatur oleh Nabi Musa alaihissalam, materi yang disampaikan oleh Nabi Musa itu luar biasa, indah, bagus dan sangat
menyentuh. Ketika seperti itu, salah satu seseorang dari Bani Israel berdiri, kemudian bertanya, "Hai Rasulullah, wahai Rasulnya Allah, wahai Nabi Musa, saya punya pertanyaan. Hal fil ardi ahadun a'lam minka?" Nah, ini apakah ada di atas permukaan bumi ini sosok orang yang lebih pintar daripada panjenengan? Karena orang itu terpukau, ngomongnya bagus, retorikanya indah, materinya bagus, sampai nangis, sampai hatinya bergetar. Sampai akhirnya ingin nanya, hal fil ardi ahadun a'lam minka? Apakah ada orang di atas permukaan bumi ini yang lebih bagus, yang lebih pintar, yang lebih indah ucapannya daripada panjenengan? Maka apa Nabi Musa alaihissalam? Beliau mengatakan, la, tidak ada. Apakah ada orang yang lebih pintar daripada panjenengan? Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan, tidak ada. Di riwayat yang lain, riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, bainama Musa alaihissalam fi qaumihi yudzakiruhum bi ayyamillah. Ketika Nabi Musa berdiri menerangkan, menjelaskan, mengingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel, diselamatkan dari kejaran Fir'aun, diberikan berbagai macam nikmat yang luar biasa, Nabi Musa mengingatkan itu semuanya. Kemudian orang-orang kagum dengan apa yang disampaikan Nabi Musa, dan akhirnya mereka bertanya, ya Musa, ayyun nasi a'lam? Siapa manusia yang paling pintar? Siapa manusia yang paling pintar? Jawabannya Nabi Musa, ana a'lam, saya yang paling pintar. Kalau tadi pertanyaan di riwayat Bukhari adalah apakah ada seseorang di atas permukaan bumi yang lebih pintar daripada panjenengan? Jawaban Nabi Musa, enggak ada. Kalau di riwayat Muslim, Nabi Musa ditanya siapa orang yang paling pintar? Jawaban beliau adalah ana a'lam, saya yang lebih pintar. Mungkin akan timbul pertanyaan, dan semoga apa yang ingin saya sampaikan itu menepis apa yang panjenengan kira. Oh, berarti kalau seperti itu, mohon maaf, Nabi Musa punya sifat kesombongan. Kata para ulama, tidak. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau menyampaikan siapa manusia terpintar, beliau mengatakan saya. Atau Nabi Musa ketika ditanya siapakah atau adakah orang yang paling pintar melebihi panjenengan di atas permukaan bumi, maka Nabi Musa mengatakan tidak ada. Maka ini berangkat bukan dari rasa sombong dari Nabi Musa alaihissalam. Nah, terus apa Ustaz? Memang Nabi Musa alaihissalam punya kedudukan luar biasa. Taurat turun kepada Nabi Musa. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa memang kedudukannya tinggi. Seorang nabi dikasih Taurat, diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, diajak bicara, diajak diskusi atau diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa memang punya kedudukan. Sehingga ketika Nabi Musa ditanya apakah ada manusia yang lebih hebat daripada panjenengan, dia mengatakanlah. Tapi tetap ucapan itu bukan ucapan yang dibenarkan. Nabi Musa adalah sosok manusia, Nabi Muhammad juga sosok manusia, dan yang namanya manusia tetap punya salah. Nabi Muhammad pernah salah ketika beliau tidak mau senyum, diingatkan sama Allah Ta'ala. Nabi Musa juga hal ini salah karena beliau tidak menyandarkan yang paling pintar, yang paling mengetahui adalah Allah. Maka seharusnya kata para ulama, Nabi Musa ketika bila ditanya siapa yang paling pintar, Nabi Musa harusnya mengatakan wallahu a'lam, Allah yang lebih tahu, Allah yang lebih hebat, Allah yang lebih punya ilmu. Tapi Nabi Musa mengatakan demikian dan ditegur oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fa'atiballahu alaihi id lam yaruddal ilma ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa karena Nabi Musa alaihissalam tidak mengembalikan ilmu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya tidak mengucapkan Allah yang lebih tahu. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk bertemu dengan seseorang yang lebih pintar daripada Nabi Musa. Di mana? Di tempat bertemunya dua laut. Di tempat bertemunya dua laut. Oke, saya ingin ceritakan, tidak saya sebutkan hadisnya, ringkas saja. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menemui seorang laki-laki abdan min ibadina,
atainahu rahmatan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Musa untuk menemui salah seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang telah diberikan rahmat dari Allah, dan dia lebih pintar daripada Nabi Musa alaihissalam. Di mana tempatnya? Di Majma'al Bahraini au Amdiyah Uquba, di tempat bertemunya dua laut. Enggak disebutkan di mana. Wallahu taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam disampaikan oleh Allah taala bahwa ikannya sudah matang untuk bekal. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam ditemani oleh bukan budak tapi pembantu lah ya, ditemani oleh pembantu namanya Yusha bin Nun. Pembantu beliau, pembantu Nabi Musa alaihissalam, berangkatlah mereka berdua. Allah tadi menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk membawa ikan sebagai bekal. Yang namanya ikan untuk bekal nggak mungkin dibawa dalam keadaan masih hidup, sudah dimasak, bahkan sudah dikasih bumbu. Bahkan disebutkan ikannya masywi, ikannya itu dibakar sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi sudah bakaran, sudah dikasih bumbu, hanya untuk tinggal lep. Falamma balagha majma'a bainihima, dan Allah sampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, nanti kamu akan bertemu dengan seorang hamba tadi, namanya Khidir tadi, di tempat di mana ikanmu itu akan melompat. Jadi ikannya sudah mati, sudah digoreng, sudah dibakar, tapi bisa melompat. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berdua, Nabi Musa dan Yusha bin Nun, sudah sampai di tempat bertemunya dua laut tadi, qadarullah Nabi Musa tidur. Pembantunya tadi namanya Yusha bin Nun melek, dan dia lihat sesuatu yang menakjubkan. Apa itu? Ikannya bangun, kemudian ikannya jalan masuk ke tempat bertemunya dua laut tadi, masuk ke situ renang hilang. Apa kata Yusha bin Nun? Saya gak enak sama tuan saya, mau saya bangunin, dia masih tidur. Gampang, besok saja saya akan sampaikan kejadian ini. Saya gak enak mau bangunin Nabi Musa masih tidur, gak enak. Kan majikan yang mungkin mau dibangunin gak enak, tidurnya masih ngelanter. Falamma jawaza, kemudian ketika Nabi Musa bangun, dilalah qadarullah, si Yusha bin Nun lupa untuk ngabari bahwa tadi malam dia melihat sesuatu yang aneh, ikannya sudah jalan sendiri. Dia lupa menceritakan itu. Mereka berdua habis Nabi Musa bangun meneruskan perjalanan. Sudah perjalanan disebutkan lailatihima wa yaumihima, 1 hari semalam. Perjalanan sudah 1 hari semalam. Falamma jawaza, ketika sudah jauh perjalanan, qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Bilang sama apa tadi ini? Pembantunya Yusha bin Nun, atina ghada'ana, mana ikan kita? Ayo, kita sudah lapar ini, ingin makan. Nah, Yusha bin Nun baru ngeh. Oh iya, tadi malam ikannya sudah kabur. Saya mau bilang sama jenengan wahai Nabi Musa, tapi lupa. Oh, akhirnya Nabi Musa ingat sama firman Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan bertemu sosok laki-laki yang ditunjukkan oleh Allah di tempat bertemunya dua laut, dan tandanya ikan itu akan bisa berjalan sendiri. Akhirnya Nabi Musa bilang sama pembantunya, qala ara'aita id awaina ila safrati fa inni nasitul hud wa ma ansani ila syaitan an adkura wa takhadha sabila bil bahri saraba. Qala dzalika ma kunna nabghi, kata Nabi Musa. Nah itu, qala dzalika kunna nabghi, nah itu yang kita cari-cari. Kita berjalan sejauh ini itu untuk seperti itu. Kenapa kamu enggak bangunin saya? Ayo kita balik lagi. Farqadda ala atharihima qasaso. Maka mereka berdua balik lagi ke tempat semula, yang dimana tadi ikan tadi bisa berdiri, kemudian pergi menuju laut. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam balik menuju tempat semula, ketemulah seorang laki-laki namanya
Khidir tadi mengatakan, iya, saya adalah Khidir. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu agar engkau memberikan pelajaran kepada aku tentang sesuatu ilmu yang aku tidak diberi oleh Allah Ta'ala? Maka apa kata Khidir? Nabi Muhammad menceritakan, Khidir ketika itu mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ama yakfika anna tawrata biyadaik wa anna al-wahya ya'tik. Wahai Nabi Musa, apa enggak cukup? Kok kenapa kamu belajar? Kenapa kamu mendatangi saya? Dan kenapa kamu harus belajar kepada saya? Apakah enggak cukup Taurat itu sudah turun kepadamu? Kemudian Allah telah berbicara kepadamu, dan wahyu juga sudah turun kepadamu. Apa enggak cukup? Kenapa kau perlu belajar sama saya? Itu kata Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, inna kalan tastati amaliya sabra. Kamu kalau ikut saya gak bakal sabar, mesti gak sabar. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Satajiduni insyaallah sabira wa la aqsilaka amra. Insyaallah saya sabar. Saya insyaallah akan menjadi orang yang sabar dan tidak akan ngerekal dan komentar. Insyaallah. Oke, kalau seperti itu, fakala kata Khidirnya, fa in tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka min dzikra. Oke, kalau kamu ikut sama saya, catatan saya untuk engkau syarat enggak boleh banyak komentar, mantok. Nanti biar saya ceritakan alasannya. Siap. Fantolako, mereka berdua jalan. Ketika itu mereka menaiki sebuah kapal. Ketika mereka berdua naik kapal, ini kapalnya milik orang yang sebatang kara, orang tua. Dan Nabi Musa serta Khidir naiknya gratis, nggak perlu bayar. Milik orang tua, sebatang kara, nyari nafkahnya hanya lewat apa tadi, nyebrang, mungkin nyebrang sungai gitu ya, pakai sapi getek tadi, terus gratis lagi. Ketika sudah seperti itu, tahu-tahu Khidir bolongi perahunya. Nabi Musa alaihissalam kaget. Beliau mengatakan, qala akhalaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Khidir, kau kenapa bolongi perahunya? Apakah kau ingin menenggelamkan kita bersama? Satu, kalau dibolongi kan akhirnya kita tenggelam. Atau kalau kita nggak tenggelam, orang nanti yang akan naik setelah kita juga kemungkinan akan tenggelam. Kemudian kapal ini milik orang tua yang nggak punya apa-apa. Apalagi kenapa kok kita nggak bisa balas budi? Kita nggak ngasih upah, kita digratisi, tapi kita malah berusaha. Jangan gitu. Kata Nabi Musa. Apa kata Khidir tadi? Qala alam taqul innaka lan tastati amaliya sabra. Ora sabar kan memang. Ojo kakean. Sebenarnya lupa ya. Qala la tu'akhirni. Kata Nabi Musa, tolong jangan pisahkan kita berdua karena aku lupa. Wala tuhidni min amri usra. Tolong jangan sampai saya berpisah denganmu. Ojo diperwatkan sepuluh. Maafkan kamu, saya kelalaian gitu. Ya sudah, jalan lagi. Akhirnya ketemu seorang anak kecil. Ini nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada badai, nggak ada petir. Tahu-tahu Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Yo kaget lagi nih. Nabi Musa alaihissalam akhirnya bilang, qala aqatalta nafsan zakiyatan bi ghairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Wahai Khidir, ini kenapa ini? Anak kecil, suci, nggak punya salah, kau bunuh, nggak ada salahnya. Kenapa kau bunuh? Qala alam aqul innaka lan tastati amaliya sabra. Piye? Ora sabar kan? Qala kata Nabi Musa, in sa'altuka an syai'in ba'da hadza fala tusahibni. Oke, kalau saya nanya lagi untuk ketiga kalinya setelah ini, saya boleh, saya nggak mau ikut dengan lagi. Oke, cukup, stop, maaf dulu, maaf, terakhir gitu ya. Kata Nabi Musa. Akhirnya jalan lagi sampai mereka berdua di sebuah perkampungan, bekal
harapannya habis, minta bekal kepada orang penghuni kampung, tapi tidak ada yang mau ngasih. Ketika seperti itu, ternyata mereka berdua mendapatkan sebuah tembok atau rumah yang ingin roboh. Akhirnya Nabi Khidir mencoba untuk mendirikannya kembali agar tidak roboh. Apa kata Nabi Musa? Qala law syi'ta lattakhadta 'alaihi ajra wa Khidir. Pas nih, kita jadi aja, mumpung ada rumah yang mau ambruk, gimana kalau kita bantu rumah ini agar berdiri, tapi kita minta upah. Pas kita nggak punya bekal kita habis, kita minta nggak ada yang mau ngasih, ya sudah, kita buru boris, ini ada rumah yang mau ambruk, kita bangunkan, tapi kita minta upah rumah yang buat jadi bekal. Apa kata Khidir? Sudah nggak bilang, kan orang sabar kan, tidak bilang gitu lagi, sudah hadza firaqu baini wa bainak. Olasis ini adalah terakhir kita untuk berpisah. Jangan nggak pernah sabar ketemu saya pernah bilang di awal, tolong jangan kebanyakan komen. Oke, saya ceritakan dari awal, kedua dan ketiga. Kenapa saya bolongi? Karena nanti di ujung sungai yang kita akan lewati itu ada bunyi yang sudah berbunyi. Ada malikun yakhudhu kulla safinatin ghasba. Ada sosok raja yang mengambil kapal dengan sangat zalim. Pokoknya kapal yang masih benar diambil. Makanya saya bolongi. Lebih baik dia bolong sedikit ketimbang kapalnya masih bagus kemudian diambil semuanya. Mana yang lebih maghorot bagi orang tadi? Yang lebih dibolongi sedikit. Itu satu. Yang kedua, kenapa saya bunuh anak tadi? Karena anak tadi kelak Allah sampaikan kepada aku, kalau anak tadi dewasa, dia akan menjadikan kedua orang tuanya masuk ke dalam neraka. Anak tadi nih yang saya bunuh, yang dia gak punya salah, itu kalau besar dia akan menjadikan orang tuanya terpeleset masuk ke dalam neraka, dan Allah perintahkan saya untuk bunuh anak tadi. Ketiga, kenapa saya tadi yang ketiga bangunkan rumah? Karena di bawah rumah ini ada harta milik kedua anak yatim yang semoga kalau ini hancur rumahnya, maka otomatis hartanya tidak akan diambil dan mereka semua akan pergi. Makanya saya dibangunkan kembali rumah tersebut agar kelak kedua anak yatim tadi ketika mereka sudah besar, mereka bisa ambil harta dari di bawah rumahnya. Kata Nabi Musa alaihissalam. Nah, Bapak dan Ibu, itu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Pelajaran yang bisa diambil adalah satu, orang yang berilmu mesti di atasnya masih ada yang lebih berilmu. Wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas orang yang memiliki ilmu pasti ada orang yang lebih berilmu. Maka jangan pernah jumawa dengan apa yang dimiliki, baik itu harta, baik itu ilmu. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah terkadang apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nabi Musa melihat ini salah, ini salah, ini salah, tapi ternyata semuanya adalah sesuatu yang benar. Maka terkadang kita mendapatkan musibah, bisa jadi itu adalah sebuah kebaikan untuk kita semuanya. Saya ucapkan satu aja ucapan seorang ulama. Terkadang Allah memaksa hambanya untuk dapat cobaan dan musibah. Memang dipaksa Allah kasih kita cobaan, kasih musibah, kasih ujian, itu Allah paksa kita semuanya. Sebagaimana orang sehat memaksa orang sakit untuk minum obat. Bapak yang memaksa anaknya minum obat mengatakan Islam ada minum ini karena memang air, tapi habis ini kau akan sembuh. Maka seperti itu Allah memaksa hambanya untuk mendapatkan musibah. Ingat firman Allah selalu ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, Allah lebih tahu dan kita tidak tahu apa-apa. Dan yang ketiga, bapak yang soleh itu akan memberikan efek kepada anak-anak yang soleh. Maka jadilah seorang orang tua yang soleh agar anak-anak kita juga menjadi anak-anak yang soleh. Sholat untuk anak, puasa untuk anak, ibadah lain untuk anak. Karena kalau kita menjadi bapak yang soleh, ibu yang soleh, maka insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Sebuah kisah terakhirnya ada seorang laki, ini kisah nyata tahun 2000-an kurang lebih, cepat saja. Ada seorang laki-laki yang naik kereta kemudian
dia mengucapkan alhamdulillah, di belakangnya sosok perempuan mengucapkan yarhamukallah. Kaget, wah ada wanita yang Islami sekali nih. Akhirnya balik ke belakang, Mbak tolong minta alamatnya. Mau buat apa? Wis pokoknya alamat. Akhirnya keesokan harinya atau beberapa hari kemudian dia datang ke rumahnya tersebut, di alamat tersebut ketemu bapaknya. Pak, ceritanya gini, saya ingin melamar anak Bapak. Langsung dia wis pokoknya saya nggak tahu bentuknya seperti apa, wajahnya seperti apa, pokoknya saya bisa lihat, dilihatkan semua, oh ini Pak yang ini. Akhirnya nikah mereka berdua karena atas dasar sesuatu yang baik. Anaknya 10, semuanya hafid dan hafidhah, semuanya penghafal Al-Quran, dari bapak yang soleh, dari ibu yang soleh. Maka kalau kita ingin anak yang soleh, maka jadi orang tua yang soleh. Bayangan itu tidak akan miring kalau bendanya itu nggak miring. Kalau bendanya lurus, bayangannya pasti akan lurus. Kalau bendanya bengkok, bayangannya juga pasti akan bengkok. Sama, kalau bapaknya lurus, insya Allah anaknya juga lurus. Wallahu ta'ala a'lam.